Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, harapan bangsa, harapan negara dan harapan Islam, kembali kita bersyukur Allah SWT berkat rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan di hari ini kita masih dapat bertemu. Kemudian dalam agama Islam kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan salawat beriring salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaatnya terutama di akhir amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, anak ustadz yang masih berada di rumah, ustadz tetap mengingatkan kita semua agar senantiasa kiranya anak-anak kami mentaati ataupun mematuhi protokol kesehatan dalam rangka menjaga kesehatan kita, kesehatan orang lain. Yang pertama, senantiasalah anak-anakku sekalian untuk memakai masker ketika keluar dari rumah, kemudian senantiasa mencuci tangan, kemudian senantiasa menjaga jarak, kemudian jauhi tempat-tempat yang tidak baik yang akan menularkan penyakit yang tergolong kepada penyakit menular atau corona. Anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki pembelajaran pertemuan yang keempat, yaitu masih sekitar akhlak terpuji dengan tema toleransi ataupun menghormati orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam negara kita Indonesia tentunya terdapat berbagai macam agama, ada Islam, ada Hindu, ada Kristen dan sebagainya. Jadi dalam hal bermasyarakat kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Bukan kita berarti terjun ikut bersama mereka beribadah. Dalam Islam itu adalah diharamkan. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat video pembelajaran berikut ini. Toleransi dalam Islam. Salah satu isu yang terus berulang, khususnya setiap bulan Desember, adalah isu toleransi dan ucapan Selamat Natal. Ucapan Selamat Natal termasuk membantu, memfasilitasi, terlibat langsung dan menghadiri perayaan Natal dan agama lain, sering dikaitkan dengan sikap dan bukti toleransi. Islam dan toleransi. Islam memang mengajarkan sikap toleransi. Dalam Islam, toleransi bermakna membiarkan umat lain menjalankan ritual agamanya, termasuk perayaan agamanya. Toleransi juga bermakna tidak memaksa umat lain untuk memeluk Islam. Toleransi atau tasamuh artinya sikap membiarkan atau menghargai, lapang dada. Toleransi tidak berarti seorang harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dia anut. Toleransi dalam Islam bukan berarti menerima keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menyatakan, Abdu ibnu Humaid, ibnu Al-Muzir dan ibnu Mardawaih telah mengeluarkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy pernah berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, andai engkau menerima Tuhan-Tuhan kami, niscaya kami menyembah Tuhanmu. Menjawab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, yakni surat Al-Kafirun hingga ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Terjemah Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tegas tidak mau berkompromi untuk melakukan toleransi dalam bentuk terlibat, memfasilitasi, apalagi mengamalkan ajaran agama lain. Namun demikian, Islam membolehkan kaum muslim untuk berjual beli, bertransaksi, dan bermuamalah dengan non-muslim.
Islam juga memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil dan fair terhadap mereka. Bisa dilihat di Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan teladan bagaimana bermuamalah dan memperlakukan non-muslim tanpa melakukan toleransi yang salah kaprah dan kebablasan. Beliau menjenguk tetangga beliau non-muslim yang sedang sakit. Beliau juga biasa bersikap dan berbuat baik kepada non-muslim. Haram terlibat dalam perayaan hari raya agama lain. Namun demikian, toleransi bukan lantas memberikan ucapan selamat atas hari raya dan perayaan keagamaan agama lain. Masalah ucapan selamat hari raya agama lain tidak selayaknya dianggap remeh. Tidak selayaknya masalah itu disepelekan, misalnya dengan ungkapan, ucapan selamat Natal tidak akan mengurangi imanmu. Yang harus diingat, ucapan selamat itu mengandung doa dan harapan kebaikan untuk orang yang diberi selamat. Juga menjadi ungkapan kegembiraan dan kesenangan bahkan penghargaan atas apa yang dilakukan atau dicapai oleh orang yang diberi selamat. Padahal, perayaan Natal adalah peringatan kelahiran anak Tuhan dan Tuhan anak. Dengan kata lain, itu adalah perayaan atas kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mungkin umat Islam mengucapkan selamat dengan semua kandungan maknanya itu kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mereka adalah orang kafir. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72 sampai 75. Di akhirat kelak, mereka akan dijatuhi siksaan yang amat pedih. Keyakinan Trinitas itu di sisi Allah SWT adalah dosa dan kejahatan yang sangat besar. Kejahatan ini nyaris membuat langit pecah, bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Bisa dilihat di Quran surat Maryam ayat 90 sampai 92. Jadi, bagaimana mungkin bisa dibenarkan dalam pandangan Islam mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan dan merayakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Dari sini jelaslah bahwa mengucapkan selamat Natal dan selamat hari raya agama lain adalah haram dan dosa. Apalagi jika justru ikut serta merayakannya, tentu lebih besar lagi keharaman dan dosanya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa melarang umat Islam untuk menghadiri perayaan Natal bersama. Dalam fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI pada 7 Maret 1981, MUI diantaranya menyatakan yang pertama, mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Yang kedua, agar umat Islam tidak terjerumus pada syubhat dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Natal. Dari sini jelas, umat Islam haram terlibat dalam peribadatan pemeluk agama lain. Umat Islam juga haram merayakan hari raya agama lain bagaimanapun bentuknya. Kalaupun semisal memakai atribut Natal dianggap bukan bagian dari peribadatan, yang jelas atribut itu adalah identik dengan Natal. Itu identik dengan orang Nasrani. Memakai atribut Natal berarti menyerupai mereka. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tindakan demikian. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. As-Sun'ani menjelaskan hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa siapapun yang menyerupai orang kafir dalam apa saja yang menjadi kekhususan mereka, baik pakaian, kendaraan maupun penampilan, maka dia termasuk golongan mereka. Berpartisipasi dalam perayaan hari raya agama lain juga jelas dilarang berdasarkan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Kaum muslim juga dilarang ikut menyemarakan, meramaikan atau membantu mempublikasikan hari raya agama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 19, sungguh
orang-orang yang menyukai perkara keji atau maksiat itu tersebar di tengah-tengah orang mukmin. Mereka berhak mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Menyebarkan perbuatan keji atau fahisyah juga mencakup semua bentuk kemaksiatan. Menyemarakan, meramaikan dan menyiarkan perayaan Natal sama saja dengan ikut terlibat dalam penyebarluasan kekufuran dan kesyirikan yang diharamkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, sebagaimana kaum musyrik tidak boleh menampakkan syiar-syiar mereka, tidak boleh pula kaum muslim menyetujui dan membantu mereka melakukan syiar itu serta hadir bersama mereka. Demikian menurut kesepakatan ahli ilmu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ahkam Ahlul Dhimmah jilid 1 halaman 235. Para ulama dulu juga telah jelas menyatakan haram menghadiri perayaan hari raya kaum kafir. Imam Baihaqi menyatakan, jika kaum muslim diharamkan memasuki gereja, apalagi merayakan hari raya mereka. Al-Qadi Abu Ya'la berkata, kaum muslim telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang kafir atau musyrik. Imam Malik menyatakan, kaum muslim dilarang untuk merayakan hari raya kaum musyrik atau kafir, atau memberikan sesuatu atau hadiah, atau menjual sesuatu kepada mereka, atau naik kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya. Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtidha As-Sirat Al-Mustaqim halaman 200. Alhasil, kaum muslim harus tetap memegang teguh Islam dan syariahnya. Jangan sampai terpengaruh dengan propaganda, seruan bahkan tipu daya dari pihak manapun yang sekilas terkesan baik, namun sejatinya menggiring kaum muslim untuk menjauhi dan menanggalkan ajaran Islam sedikit demi sedikit. Sebaliknya, kita mesti makin mengentalkan keislaman kita, makin kafah menjalankan syariah, dan makin bersungguh-sungguh memperjuangkan penerapan syariah secara kafah di tengah kehidupan. Itulah yang akan memberikan kebaikan, keadilan, toleransi, ketenteraman, dan kehidupan yang baik bagi semua manusia, muslim dan non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pertemuan kita yang keempat ini, mudah-mudahan bermakna bagi kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.